Nah, Oke. kalau misalnya dikatakan pemikiran Buya Syakur itu ilmiah, saya masih banyak hal yang saya mentahkan itu. Saya kasih contoh ya. Contoh. Buya Syakur ini modernnya ketinggalan zaman. Saya katakan Buya Syakur ini logiknya udah ketinggalan zaman. Itu masa kitanya baru, mohon maaf ya, saya nggak Ya. ngeremehin Buya Syakur, Allah maafin. Saya kasih contoh nih ya. Ketika Buya Syakur membedah hadis Nabi, fa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun aw kalb. Malaikat tidak masuk rumah yang ada terdapat kaleb. Ini tidak bisa diterjemahin karena TikTok. Sensitif ya. Ya. Yang ada kaleb suratun aw kalbun. Ya, saya kira nggak butuh terjemahan juga ya. Lalu kata Buya Syakur, itu bukan rumah fisik, tapi hatimu. Jadi salah tuh ulama-ulama yang ngomong rumah tidak dimasuki. Oke, saya sebut dua nama di sini. Saya tak sepakat dalam hal ini sama Gus Baha dan Buya Syakur. Mohon maaf, Buya Syakur tertinggal dalam hal ini. Kata Buya Syakur nyalahin ribuan ulama, itu mohon maaf saya salahin Buya Syakur karena Buya Syakurnya lebih dulu nyalahin ribuan ulama. Iya. Ya, konsekuensi kan. Dia main nyalahin. Coba saya punya perpandangan yang berbeda. Mungkin saya katakan saya punya perpandangan yang berbeda dengan Buya Syakur. Konsekuensi Buya Syakur nyalain ribuan ulama, saya salahkan Buya Syakur. Tapi hatimu. Lalu Buya Syakur mengutip hadis qudsi. Inna ardi wasama ilam, lupa ya. Yang ujungnya wa wasi'ani qalbiyal abdil mu'min. Ya. Luas. Qalbiyal abdul mu'min. Lan ngemot ing isun apa hati apa lebih di kolbul mukmin, bukan kolbial. Wa wasi'ani kolbul mukmin. Wa wasi'ani kolbul mukmin. Tapi hatimu jangan ada kaleb, jangan ada surah. Tuluskan hatimu. Kalau di hatimu sudah tulus, maka rahmat, malaikat rahmat akan masuk. Bagaimana? Saya berani katakan itu suatu cacat nalar ya. Saya sebut cacat nalar. Karena begini, konstruksi berpikir dan cara menggalinya Buya Syakur menurut saya cacat nalar. Kenapa? Satu, Buya Syakur menjelaskan hadis Nabi dengan hadis qudsi, itu sudah cacat nalar. Yang ada itu, yang logik itu, hadis qudsi diterjemahkan dengan hadis Nabi. Karena timpang lo, kebalik. Masa hadis Nabi menerjemahkan hadis Nabi dengan hadis qudsi? Ini sudah ngawur. Hadis qudsi, Al-Quran dijelaskan dengan hadis Nabi, itu prinsipnya kan begitu. Maka jawaban saya kepada Buya Syakur dan Gus Baha berkaitan hadis ini, saya katakan yang tidak masuk di rumah itu adalah malaikat rahmat. Gus Baha beda lagi. Loh, berarti rahmat Allah bisa ditolak dengan kaleb atau surah. Nanti dulu Gus Baha. Rahmat Allah aksesnya ada jutaan, bahkan bisa dibilang tidak terhitung. Tapi hadis ini harus kita kembalikan kepada teksnya. Justru Gus Baha lah dalam hal ini yang mempersempit pemahaman. Kata Gus Baha, loh, kalau malaikat rahmat tidak bisa masuk rumah yang ada kaleb dan surah, berarti rahmat Allah bisa dihalangi. Bukan begitu cara berpikirnya. Karena dikatakan fa innal malaikata la tadkhulu. Nah, malaikat Jibril menghabarkan kepada Nabi Muhammad, malaikat tidak memasuki, bukan tidak bisa. Beda loh, tidak memasuki dan tidak bisa. Malaikat rahmat enggan, tidak mau memasuki rumah yang ada kaleb dan surah. Bukan diasumsikan natijanya rahmat Allah tertolak oleh kaleb dan hizir. Rahmat Allah bisa aksesnya dari mana? Mungkin satu ini dari jalur malaikat. Rahmat Allah tidak datang dari jalur malaikat, tapi dari jalur yang lain. Nah, Gus Baha mempersempit itu. Kata Gus Baha, masa rahmat Allah bisa ditolak? Yang nggak bisa ditolak sama kaleb dan surah bisa masuk dari jalur lain. Misalnya dari sedekah, dari kasih sayangnya sama istri, sama anak. Itu nggak butuh malaikat. Allah mengirim rahmat ke seseorang tanpa malaikat. Lah, ini lagi ngebahas satu masalah. Loh, kok Gus Baha main dinafikan? Waktu itu Gus Baha membela Buya Syakur. Mohon maaf, dua-duanya saya tidak sependapat. Orang bisa dapat rahmat karena sedekahnya. Orang bisa dapat rahmat karena istighfarnya. Rahmat yang tidak dibawa oleh malaikat ini. Fa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun au kalbun. Tapi kalau masalah pembahasan Buya Syakur, saya kita benar-benar lancur. Wong sudah fisiknya baitan, asbabul wurudnya tentang bait.
tentang rumah fisik. Waktu itu kan Nabi Muhammad terlambat Aisyah. ditemui Jibril. Ayah Aisyah. Itu kan rumah fisik. Maka tadi maka saya sering Kang, begini Mas. Saya sering kan, karena saya menganggap Buya Syakur ini tokoh yang liberal. Dalam ukuran saya, antum boleh menilai tidak Iya. liberal. Ini ukuran saya ya. Ini soal standarisasi saja. Jadi gini, banyak saya menemukan pemikiran orang yang liberal ini, terindikasi liberal ini yang sok modern tapi tertinggal. Saya kasih contoh lagi nih Kak. Gus Ulil Absor, sekarang beliau alhamdulillah sudah istiqomah. Gus Ulil Absor pernah ngomong begini. Al-Quran itu sudah tidak relevan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sepintas bahasa Gus Ulil Absor itu modern dan keren, intelektual. Lah saya ketawa, Gus Ulil Absor mohon maaf. Loh kok sampean baru nyadari Al-Quran sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Lah wong Al-Quran pertama kali diturunkan aja udah gak sesuai dengan zaman itu. Kok Al Ulil Absor baru menyadari sekarang? Loh piye bae dari mana aja Gus Ulil Absor? Al-Quran itu karena untuk meluruskan masa ketika itu. Lah Gus Ulil Absor tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Lah hal itu kok diomongin gitu. Itu omongannya anak kecil baru cocok. Lah emang Al-Quran kan dari awal turun juga udah gak cocok dengan zaman. Iya. Saya kira itu kan.